Kalian pernah kan lihat suatu termos? Nah, kenapa ya kalau kita masukkan di dalam termos tersebut air panas atau air dingin, suhunya itu relatif tidak berubah? Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Erwin Prayudi. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas 19 November, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2017 dengan nomor NIM 171630921. Nah, di awal tadi sudah kita buka, pasti kalian sudah penasaran materi apa yang akan kita bahas pada kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi termokimia. Nah, apa itu termokimia? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan materi yang akan kita bahas secara tuntas, nah terlebih dahulu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kimia itu mudah dan sangat mengasihkan untuk dibahas. Karena ilmu kimia itu yang mencakup seluruh aspek yang ada di muka bumi ini, dari yang paling kecil hingga yang paling kompleks, yang paling besar. Kemudian tanamkan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah, setelah itu baru kita akan simak video berikut ini. Nah, apa sih termokimia itu? Nah, secara bahasa kita bisa artikan dari bahasa yang pertama, yaitu dari kata termo, yaitu artinya kalor atau panas, dan kimia atau reaksi kimia. Itu pengertian termokimia secara bahasa. Namun secara istilah dapat kita definisikan bahwa termokimia itu adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan kalor atau hubungan panas dengan reaksi kimia. Itu pengertian termokimia secara istilah. Namun dalam video ini kita akan membagi dalam beberapa submateri supaya kita bisa lebih paham. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Apa sih sistem dan lingkungan itu? Yang kedua kita akan membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang ketiga kita akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi standar. Yang keempat kita akan membahas tentang kalorimetri, dan yang kelima atau yang terakhir kita akan membahas hukum Hess. Namun teman-teman, pada video pertama ini kita akan membahas hanya 3, yaitu sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, dan jenis-jenis perubahan entalpi standar. Lebihnya kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Nah, apa sih perbedaan sistem dan lingkungan itu dilihat dari kacamata ilmu termokimia? Sistem adalah suatu proses yang dimana di situ adalah pusat perhatian suatu pengamatan. Jadi sistem adalah pusat perhatian suatu pengamatan. Contohnya reaksi kimia itu tersendiri atau perubahan suatu zat di dalam suatu reaksi itu adalah sistem, pusat perhatian penelitian. Kemudian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat mempercepat atau membantu kerja sistem atau kerja reaksi kimia. Nah, sistem ini contohnya yang pertama itu bisa jadi sistem itu adalah wadah atau tempat larutan. Kemudian sistem juga bisa kita asumsikan sebagai udara, karena udara ini berada di luar sistem yang harus membantu kerja sistem. Nah, ternyata di dalam termokimia sistem ini terbagi atas 3.
terbagi atas 3 berdasarkan keluar masuknya suatu energi. Nah, yang pertama ada namanya sistem terbuka. Yang kedua ada namanya sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Nah, apa pengertian dari sistem ini? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, saya ambil suatu contoh. Jika kita memiliki suatu wadah botol yang berisi air panas, kemudian dalam keadaan terbuka atau tutup botolnya itu terbuka, otomatis yang dapat keluar dan masuk itu pasti ya energi dan partikelnya. Energi itu berupa panasnya, kemudian partikel itu berupa uap airnya yang bisa masuk dan bisa keluar, yang mempengaruhi kerja sistem. Nah, itu adalah sistem terbuka. Dan yang kedua ada namanya yang tadi sudah disebutkan, yaitu sistem tertutup. Nah, kalau kita tutup tadi botolnya, maka yang bisa keluar itu hanya energinya, hanya panasnya bisa keluar. Uap air atau materi di dalam sistem tersebut tidak bisa keluar karena sistemnya tertutup. Nah, lain halnya dengan sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini adalah ketika air panas kita masukkan ke dalam suatu termos. Nah, dalam suatu termos, maka materi maupun energinya tidak bisa keluar ke lingkungan. Nah, inilah disebut dia sistem terisolasi, karena antara sistem dan lingkungan tidak bisa bertukar energi atau bertukar materi. Itu penjelasannya antara sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, jika sistem mengalami perubahan kalor pada tekanan tetap, maka perubahan kalor tersebut ya dikatakan sebagai entalpi perubahan. Nah, disebutlah dia sebagai entalpi perubahan, yang dimana persamaannya itu adalah delta H sama dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan, atau entalpi akhir dikurangi dengan entalpi awal. Nah, bagaimana, sudah paham tentang sistem dan lingkungan? Nah, alhamdulillah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, di dalam konsep termokimia, reaksi termokimia itu dibagi atas 2. Ya, berdasarkan yang tadi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, bagaimana cara membedakan kedua ini? Nah, caranya supaya kita bisa lebih paham, jadi reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang dimana dia melepaskan, yang namanya juga ekso, ya pasti dia melepaskan. Jadi apa yang dilepaskan? Dia melepaskan suatu energi atau kalor ke lingkungan, mengakibatkan ya suhu atau temperaturnya itu naik. Ya contohnya itu dalam pelarutan NaOH. Nah, kalau kalian pernah melarutkan NaOH ya, di laboratorium, pasti kalian akan dapatkan ya larutan NaOH itu suhunya akan naik, atau wadah gelas kimianya itu akan panas. Nah, berarti di situ terjadi namanya reaksi eksoterm, karena ada kalor yang dilepaskan atau energi yang dilepaskan. Nah, beda dengan reaksi endoterm. Endoterm ini adalah reaksi yang dimana dia menyerap kalor, sehingga sistem ini mengalami ya penurunan suhu atau temperatur, yaitu perbedaannya antara eksoterm dan endoterm. Eksoterm itu terjadi pelepasan energi, kemudian endoterm mengalami penyerapan energi. Nah, itu perbedaan secara umumnya. Selanjutnya, hubungan antara diagram tingkat energi dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Apa sih hubungannya diagram tingkat energi ini dengan reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, yang pertama, reaksi eksoterm, diagram bentuk energinya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat antara produk dengan reaktan itu harus ya memenuhi keadaan teraktivasi, sehingga dia mengalami
mengalami reaksi. Nah, kita lihat bahwa di situ ternyata jumlah entalpi awal itu lebih besar dibandingkan jumlah entalpi akhir, atau jumlah entalpi reaktan lebih besar dibandingkan jumlah entalpi akhirnya, yang mengakibatkan nanti hasilnya pasti akan negatif. Karena apa tadi? Karena persamaan entalpi, yaitu entalpi akhir dikurangi entalpi awal, atau bisa juga disebut entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka otomatis hasilnya akan negatif. Makanya ciri khas yang lain dari reaksi eksoterm yaitu dia hasilnya negatif. Nah, beda dengan reaksi endoterm seperti pada diagram yang satu ini. Nah, diagram di situ memperlihatkan bahwa jumlah reaksi atau jumlah entalpi akhir itu lebih banyak dibandingkan jumlah entalpi akhir, yang mengakibatkan hasil entalpinya itu bernilai positif. Nah, itu perbedaan antara diagram eksoterm dan diagram endoterm. Baik, sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis perubahan entalpi standar ini, kita harus paham dulu dengan persamaan reaksi termokimia. Nah, persamaan reaksi termokimia itu seperti apa? Jadi, persamaan reaksi termokimia ini adalah di mana persamaannya itu dilengkapi dengan jumlah energi yang dihasilkan. Jadi nanti ada jumlah energi yang dihasilkan atau perubahan entalpi yang dihasilkan yang digunakan di dalam reaksi tersebut. Nah, contohnya reaksi pembentukan air. Jadi reaksi pembentukan air ini terbentuk dari unsur hidrogen dicampur dengan unsur oksigen menghasilkan H2O dengan jumlah energi sebesar atau dengan melepaskan energi sebesar 286 kJ. Nah, entalpi standar ini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada suhu 25 derajat Celcius atau bisa dikonversi ke Kelvin 298 Kelvin pada tekanan 1 atm dan 1 mol zat. Jadi itu pengertian secara umum entalpi standar. Kita masuk pada entalpi yang pertama, yaitu entalpi pembentukan standar atau bisa kita lambangkan sebagai delta HF. Pada pembentukan entalpi standar ini di mana di dalamnya pembentukan 1 mol zat dalam 1 atm. Jadi ada pembentukan dari unsur-unsurnya menjadi suatu senyawa menghasilkan 1 mol zat. Salah satu contohnya yaitu pembentukan senyawa kristal amonium klorida yang dimana terbentuk dari 3 unsur. Yang pertama unsur nitrogen, yang kedua unsur hidrogen, dan yang ketiga unsur klorida yang nanti akan menghasilkan unsur kristal amonium klorida yang dimana dia melepaskan, kata melepaskan di sini berarti dia bertanda minus, berarti dia reaksi eksoterm melepaskan 314,4 kJ per mol. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis entalpi yang kedua, yaitu entalpi penguraian standar. Jadi namanya juga penguraian berarti proses menguraikan dari senyawa menjadi unsur-unsurnya di dalam 1 mol zat dalam keadaan standar. Nah, apa contohnya? Contohnya yaitu penguraian senyawa air H2O. Jadi H2O bisa diuraikan lagi menjadi unsur-unsurnya. Jadi proses penguraiannya jadi dari H2O reaktannya, kemudian produknya yaitu hidrogen dan oksigen. Itu adalah proses penguraian entalpi dalam energi tertentu, yaitu menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, berarti jumlah energinya itu bernilai positif.
Nah itu. Kemudian entalpi yang ketiga itu adalah entalpi pembakaran secara standar. Jadi proses pembakaran 1 mol zat ya direaksikan dengan oksigen. Ya, kenapa direaksikan karena oksigen? Karena syarat terjadinya suatu reaksi pembakaran yaitu direaksikan dengan oksigen dalam 1 mol zat dalam keadaan tekanan tetap. Apa contohnya? Nah, contohnya kalau kita bakar C3H8, ya ada yang tahu apa C3H8? Ya, C3H8 kalau kita urut dari nama-nama alkana, etana, metana, ya propana. Jadi dia adalah propana. Ini adalah dia unsur gas. Jadi kalau kita bakar propana C3H8 direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan karbon dioksida plus dengan H2O. Itu reaksi pembakaran dalam 1 mol zat. Nah, alhamdulillah sudah kita selesaikan dari 3 materi yang kita sampaikan pada video kali ini. Sisanya nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, kalau kalian masih belum paham apa yang sudah disampaikan, silahkan kembali mereview video-videonya, kemudian pahami dengan baik dan benar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.